Baik anak-anak, hari ini kita belajar tentang apa? Air bersih di lingkungan hidup. Itu ya lingkungan kita semua. Kalian di rumah mungkin pernah mengalami kesulitan air. Mengalami tidak? Sulit mendapatkan air bersih terutama ya. Kalau air kotor kan mudah kita buang. Kalau air bersih, kadang-kadang di kita ya di sekitar sini sangat sulit untuk memperoleh air bersih. Walaupun kita berada di gunung, ya termasuk Bapak juga mengalami kesulitan. Tapi dalam waktu tertentu, apalagi musim kemarau ya sangat sulit untuk mendapatkan air bersih. Ya. Baik, tujuan pembelajaran hari ini pertama, Identifikasi ciri-ciri kebutuhan dan lingkungan hidup makhluk hidup. mengidentifikasi itu menemukan ya mengetahui mencari ciri-ciri kebutuhan dan lingkungan hidup makhluk hidup. Apa sih ciri-cirinya nanti kita pelajari ya. Kemudian yang kedua mengenal dan mendeskripsikan interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Jadi kalian harus bisa mengenal, tahu lah ya apa sih interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya, hubungan anak. Kita kan makhluk hidup, kita adalah bagian dari lingkungan. Kemudian yang ketiga, anak-anak harus mampu mengidentifikasi dan mendeskripsikan, menjelaskan, ya, menceritakan masalah yang terjadi di lingkungan kita, ya, di lingkungan kalian. Masalahnya apa? Yaitu yang berhubungan dengan kelangkaan air bersih. Kadang-kadang kita kesulitan untuk memperoleh air bersih. Siapa yang mudah memperoleh air bersih? Mudah? Kenapa mudah? Punya sumur. Ada yang dari PAMDES ya. Kadang-kadang kalau dari PAMDES kan terang saatnya. Kalau orang dapat mengelola air bersihnya, ya, apalagi kalau musim hujan. Terus berebut ya, berebut dengan tetangga. Kalau dari sumur sendiri, tapi bisa-bisa airnya itu berkurang, apalagi di musim kemarau. Kemudian menggali dan mendeskripsikan siklus air. Ya, siklus air kenapa air itu tidak habis sembunyi. Jadi kita belajar ya. Baik, kita lanjut. Adakah di antara kalian yang pernah mengalami kesulitan mendapatkan air bersih? Ada? Betul ada? Banyak ya. Tetangga bagaimana? Sama ya. Sama ya. Kenapa sulit? Kira-kira menurut kalian apa yang menyebabkan kesulitan untuk memperoleh air bersih? Saat kemarau, Pak. Di saat musim kemarau apalagi ya. Kenapa? Kira-kira apa penyebabnya? Namanya penyebabnya deteksi air. Padahal kita ini dekat dengan gunung. Kenapa susah? Banyak sekali penyebabnya ya. Atau melihat air di sekitar kita kotor tidak? Kotor. Ada air, banyak air tapi kotor. Itu tidak bisa digunakan untuk kebutuhan hidup ya. Paling dia digunakan untuk menyiram tanaman. Tetapi untuk minum, untuk masak, mencuci, tidak perlu pakai air kotor. Nah, coba kalian pikirkan, apa sih penyebabnya terjadinya kekurangan air bersih di lingkungan kita? Kepikiran nggak? Pernah tidak berpikir kalian? Apa yang dipikirkan? Nasi kecil, kilo. Terus air cairan tapi kena sedikit. Kenapa bisa berebut dengan tetangga? Kira-kira apa penyebabnya? Kalau berebut dengan tetangga itu satu parawan kan, Pak? Ya, satu parawan. Bersambung-sambung. Jadi Jadi air air itu lebih banyak airnya. Di pusatnya cairan letiknya sedikit, terus ke bawah yang menggunakan banyak. Ya, jadi berebut. Nah, yang menjadi masalah, kenapa dari atas, dari sumber airnya itu kecil? Nah, soalnya kira-kira ada yang tahu tidak? Coba. Ada tidak hubungan antara kebutuhan air, keadaan air di lingkungan kita dengan pohon atau hutan yang ada di gunung? Ada hubungannya tidak? Pernah tidak kalian berpikir sampai situ? Kenapa? Coba lihat dari sini kalau kita melihat ke sana ke arah selatan, ke utara, ya di situ ada bukit, ya rumah atau bukit? Ada pohon? Banyak tidak pohonnya? Ada, pasti ada pohon paling 1, 2, terus kebanyakan dipakai kebun ya, belakang kol di sebelah sana. Di utara dari sekolah kita kan tinggi gunung, ya. Nah gunung itu kelihatan gundul, ya, gundul. Nah siapa yang mengundulinya? Manusia. Hutan di sana gundul, harusnya ditanami pohon, ya, pohon bambu, pohon kayu dan lain sebagainya. Apa banyak akhirnya? Sebagai akibatnya apa? Harusnya menjadi sumber air, kan banyak pohon, hutan itu menjadi sumber air. Nah karena hutannya ditebang menjadi gundul, maka airnya itu tidak muncul ya. Ketika hujan, harusnya air hujan itu meresap ya, diserap oleh pohon-pohon, akar-akar nanti keluar. Nah karena pohonnya tidak ada atau sedikit ya, jadi airnya ngalir ke di permukaan tanah ya, ngalir ke permukaan tanah, masuk ke jalan, akhirnya timbul banjir. Maka ketika musim hujan banyak air tetapi kotor, tidak bisa digunakan. Musim kemarau sedikit air karena sumber airnya, pohon-pohonnya, gunung-gunungnya ditebang jadi gunung. Itu ya penyebabnya ya.
Coba bayangkan apa jadinya kalau kita tidak punya air bersih. Tidak bisa melakukan aktivitas Apa saja aktivitas sehari-harinya? Minum? Tidak bisa ya. Mencuci? Iya. Kenapa tidak bisa? Karena airnya kotor. Bukannya jadi bersih, kalau jadi kotor. Mandi? Pakai wudhu? Iya. Nanti kalau pakai air kotor, mandinya jadi wudhu, karatur, bukannya sehat ya. Nah itu penyebabnya. Apa yang akan terjadi pada tubuh kita, pada tanaman atau pada hewan peliharaan kita? Nah, apa yang akan terjadi jika kita tidak punya air bersih? Seperti tadinya kalau diminum sakit perut. Ya, pernah minum air kotor? Pernah? Iya. Pas renang. Oh, pas renang. Jadi kami minum China. Jangan ya, karena itu air renang itu, ada air kolam itu mengandung favorit. Favorit kan zat kimia. Kalau Kalau dia terlalu bisa jadi yang lupakan berutang. Maka itu minum. Ya. Nah, mengapa air bersih penting untuk kehidupan kita? Mengapa? Karena apa ya? Jadi aktivitas sehari kita ya air. Air ya. Bahkan tubuh kita ini sebagian besar adalah air ya. Jadi kita hidup tidak bisa lepas dari air. Ya. Air bersih adalah kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar itu kebutuhan pokok. Jadi kita hidup tidak bisa lepas dari air. Jadi kalau kekurangan air bagaimana? Tidak bisa aktivitas. Minum tidak bisa kalau tidak ada air. Terus badan kita akan dehidrasi, kekurangan cairan tubuh bisa menjadi penyakit, ya bahaya. Biar aktivitas kehidupan sehari-hari juga akan terganggu karena tidak ada air bersih, mencuci, yang memasak dan lain sebagainya, ya. Ya. Nah, mengapa air bersih penting untuk kehidupan kita? Mengapa? Karena apa ya? Jadi aktivitas sehari kita ya air. Air, ya. Bahkan tubuh kita ini sebagian besar adalah air, ya. Jadi kita hidup tidak bisa lepas dari air, ya. Air bersih adalah kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar itu kebutuhan pokok. Jadi kita hidup tidak bisa lepas dari air. Jadi kalau kekurangan air bagaimana? Tidak bisa aktivitas. Minum tidak bisa kalau tidak ada air. Terus badan kita akan dehidrasi, kekurangan cairan tubuh bisa menjadi penyakit, ya bahaya. Biar aktivitas kehidupan sehari-hari juga akan terganggu karena tidak ada air bersih, mencuci, yang memasak dan lain sebagainya, ya. Sumber kehidupan, air bersih digunakan untuk minum, mandi, mencuci, memasak, mengairi sawah. Kalau mengairi sawah air bersih ada air kotor. Bisa air bersih, bisa air kotor juga ya. Tetapi jangan air limbah, ya. Air limbah itu bahaya dipakai mengairi sawah, apalagi minum, ya bahaya. Bahkan untuk pabrik juga butuh air bersih. Contoh, misalnya pabrik tahu itu butuh air bersih, ya. Kalau airnya kotor, maka tahunya kotor, tidak baik untuk kesehatan manusia dimakan, ya. Tetapi limbahnya dari pabrik tahu itu kan ada limbahnya untuk air juga. Nah, air limbahnya itu jangan dibuang ke sungai karena bisa mencemari sungai, ya. Nanti ikan-ikan yang ada di sungai mati. Kemudian orang-orang yang di bawah menggunakan air sungai itu airnya akan tercemar, nanti bisa jadi penyakit bagi orang yang di bawah, ya. Nah, sifat-sifat air bersih. Sudah tahu kan air bersih bisa membedakan tidak air bersih, air kotor, bisa ya. Air bersih itu pertama tidak berwarna. Jadi kalau yang bilang air bersih adalah air yang berwarna putih, bukan, ya. Air putih mas susu. Kalau air yang bersih itu berwarnanya bening atau tidak berwarna, ya. Kemudian tidak berbau, tidak ada baunya, tidak ada warnanya, kemudian tidak berasa. Maksudnya tidak berasa kan tidak manis, tidak pahit, atau tidak asin, ya, tidak asam. Ya. Seperti tawar, ya. Tahu kan air bersih, ya. Tahu. Kemudian tidak mengandung endapan atau kotoran. Untuk ayam atau kotor, untuk ayam endapan, misalnya tanah mengendap di situ tidak ada, ya. Bersih, ya. Tidak mengandung zat-zat yang larut di situ, ya. Itu ciri-ciri air bersih. Nah, kalian harus bisa membedakan mana air bersih, mana air kotor, ya. Nah, ini siklus air. Pertanyaannya, mengapa di bumi ini air itu menurut saya berkurang tidak? Bertambah atau berkurang? Berkurang. Sebetulnya air itu tidak berkurang, tidak bertambah, tetap jumlahnya segitu. Tetapi kenapa tuh di daerah kita terjadi kelangkaan air bersih? Karena tadi yang Bukan di ya, jadi airnya pindah ke daerah lain, ya, pindah. Jadi terjadi perputaran, pergeseran. Nah, ini namanya siklus air. Pertama terjadi presipitasi, turunnya hujan, air hujan, ya, hujan kan, tahu hujan? Hujan di gunung, kalau gunungnya penuh dengan pohon-pohon, maka airnya akan meresap, diserap oleh akan, nanti keluar sumber hujan, ya. Kalau gunungnya gundul, akan mulai di permukaan tanah, timbulnya akan banjir di bawah, ya. Dari presipitasi hujan, kemudian terjadi berkumpulnya air di laut, nanti ngalir ke laut, ya. Dari hujan kan ke sungai, ke laut, ke waduk, ke sungai, ke danau. Nah, dari situ terjadi penguapan, namanya evakuasi, diuap, penguapan oleh sinar matahari, ya, sinar matahari. Kalau air kan, kalau air dipanasan akan menguap. Nah, sama ini juga
di danau, kemudian di sungai, di lautan, di kolam, di sawah, hal terkena sinar matahari, maka air itu akan berubah menjadi awan, ya, dengan proses evaporasi. Ya. Kemudian terjadi kondensasi. Kondensasi itu pendinginan di atas. Jadi suhunya mengecil, semakin rendah, semakin dingin, maka tadinya kuat berubah menjadi titik-titik air. Seperti mirip dengan embun, kalau embun di laut kalau kita lihat ada titik air, ya, kondensasi karena pendinginan. Maka awan itu tidak bisa menahan titik-titik air, maka jatuhlah menjadi hujan. Ya, terus ya. Terus berputar ini namanya siklus air. Jadi air di bumi itu tidak akan habis. Ya, Pak? Boleh, silakan. Kalau mengkonsumsi air hujan, biasa. Gimana? Mengkonsumsi air hujan. Mengkonsumsi air hujan. Boleh tidak? Coba menurut kalian, boleh tidak? Langsung air hujan diminum itu? Kan Pak, maksudnya ketika kita kekurangan air, disebut air seperti gunung, ketika ada air Air hujan ditampung, karena kita kekurangan air bersih. Kebetulan ada hujan, ditampung lah di wadah, dikumpulkan. Boleh tidak? Dalam keadaan darurat boleh. Ya, tetapi ketika kita banyak air yang bersih, nggak usah konsumsi air hujan, ya, air bersih. Tapi ketika kita kekurangan air, kelangkaan air, ya apa boleh buat? Kita menampung air hujan, ya. Kebetulan terjadi hujan saat kelangkaan air, ya, ada hujan, kita tampung. Tetapi jangan langsung dikonsumsi, disaring dulu, ya, disaring dengan penyaringan yang bagus, ya, biar keluarnya air yang bersih, ya, jangan langsung minum, ini boleh, ya. Tetapi jangan sengaja minum air hujan, ya, itu bisa mengandung kuman, ya. Ketika kalian hujan-hujanan, rasa kisahnya tanggal selamat, ya, tampung air hujan, atau haus tidak ada air minum, ada air hujan, langsung minum, jangan, ya, karena itu banyak mengandung bakteri bahaya, ya. Tetapi ketika kelangkaan air bersih, ya, musim kemarau susah air bersih, nyari kesana kemari susah, kebetulan turun hujan, ya, kita tampung saja, apa boleh buat, ya. Kemudian disaring, nah setelah disaring bersih keluarnya, itu boleh, silakan. Tapi jangan langsung minum, harus dimasak terlebih dahulu, ya. Nah, manfaat siklus air. Siklus air ini memiliki banyak manfaat yang sangat penting bagi kehidupan dunia. Pertama, menjaga ketersediaan air bersih, menjaga ketersediaan air di bumi. Jadi dengan adanya siklus air, maka air di permukaan bumi, di bumi itu tidak akan habis karena bertukar terus, ya, bertukar dengan siklus air. Kemudian yang kedua, mengisi sumber air tanah. Dari hujan, kalau buminya banyak pohon-pohon, maka air hujan itu akan diresap oleh akar-akar dan tersimpan di dalam tanah. Jadi keluarnya sumber air yang bersih, ya. Yang ketiga, menjaga ekosistem. Apa ekosistem? Ekosistem itu, ya, lingkungan yang terdiri dari lingkungan makhluk hidup di situ berkumpul, ya, misalnya hutan, banyak pohon, banyak makhluk hidup, ya, hewan-hewan dan lain sebagainya. Maka dengan adanya siklus air terjadi hujan di hutan tersebut, maka makhluk hidup yang ada di hutan maka terpenuhi airnya, ya. Jadi sangat bermanfaat adanya siklus air, ya. Isi air di dalam tubuh manusia. Kita kan tubuh kita ini kan sebagian besar air, ya. Ketika kita kekurangan air maka akan terjadi dehidrasi, kekurangan air pada tubuh. Maka air di dalam tubuh manusia itu sangat banyak. Ya. Pertama, membantu mengatur suhu tubuh. Jadi air dalam tubuh saya supaya tubuh kita hangat, ya, mengatur. Untuk panas terik berarti istri. Ya. Kalau panas terik istri berarti panas tiris. Ya. Jadi normal, ya, seluruh tubuh. Kemudian air membawa nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh. Kita ini makan. Yang dibutuhkan oleh tubuh kita itu dari makanan itu apa? Yaitu sari makanan atau nutrisi disebabkan oleh usus halus. Nah, dari usus halus itu disebabkan ke seluruh tubuh. Siapa yang menyebabkannya? Itu air tadi. Air yang di mana? Yang di dalam darah. Ya, di dalam darah itu kan sebagai besar air. Ya, air yang ada di dalam darah mengedarkan sari makanan atau nutrisi ke seluruh tubuh. Kemudian membantu membuang sisa-sisa metabolisme. Metabolisme kan hasil pembakaran dari nutrisi tadi. Jadi tenaga, ya. Kita lanjut. Nah, menjaga kebersihan sumber air. Sumber air adalah tanggung jawab bersama. Kita jaga, ya. Menjaga sumber air itu tanggung jawab kita, lihat, ya. Pencemaran air telah menjadi salah satu ancaman terbesar bagi kelangsungan hidup ikan dan keseimbangan habitat perairan. Ketika limbah industri pertanian dan rumah tangga masuk ke sungai, danau, dan laut, zat-zat kimia berbahaya seperti logam berat, pestisida serta polutan organik mencemari air, menurunkan kualitas dan kandungan oksigen yang sangat diperlukan ikan untuk bertahan hidup. Pencemaran air yang melampaui ambang batas aman dapat menyebabkan kerusakan serius pada ikan dan ekosistem perairan. Logam berat seperti merkuri dan kadmium meski dalam kadar kecil beracun dan mengganggu sistem tubuh ikan. Memantau ambang batas ini penting untuk melindungi kualitas air dan kehidupan akuatik. Pencemaran ini memengaruhi ikan dalam berbagai cara. Misalnya logam berat seperti merkuri dan kadmium yang terakumulasi dalam air bisa merusak jaringan saraf dan sistem reproduksi ikan. Akibatnya banyak spesies ikan mengalami penurunan populasi karena gagal berkembang biak dengan baik. Selain itu, polusi organik yang berasal dari limbah rumah tangga dan industri memicu peningkatan pertumbuhan alga berlebihan
berlebihan atau yang disebut eutrofikasi. Proses ini menyerap oksigen dalam jumlah besar menyebabkan hipoksia atau kekurangan oksigen yang berujung pada kematian massal ikan. Tidak hanya ikan yang terdampak, ekosistem perairan secara keseluruhan juga mengalami gangguan. Penurunan populasi ikan mempengaruhi rantai makanan yang pada gilirannya berdampak pada predator ikan dan spesies lain yang bergantung pada ikan sebagai sumber makanan utama. Lingkungan perairan yang tercemar kehilangan biodiversitasnya menyebabkan kerusakan habitat yang sulit dipulihkan. Untuk mengatasi masalah ini, berbagai pendekatan diperlukan termasuk pengelolaan limbah yang ketat, penerapan teknologi ramah lingkungan, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan sumber air. Semoga bermanfaat. Ya. Nah, apa yang bisa kalian implementasikan untuk menjaga kesediaan air bersih? Nah, coba kalian pikirkan, apa sih yang akan kita lakukan, yang kalian bisa lakukan agar air bersih itu tetap bersih, agar air itu tetap ada. Coba pikirkan, apa yang harus kalian lakukan? Yang bisa kan? Memberikan kesadaran bagaimana. Ya, memberitahu semua orang, ya, tetangga, teman-teman, dan lain sebagainya. Jangan menebang pohon sembarangan. Ya, daripada kita menebang lebih baik menanam. Ya, apalagi? Apa sih yang bisa kita lakukan untuk menjaga air ini? Air kiri, membuang sampah. Jangan membuang sampah sembarangan. Ya, Dan bisa menjadikan kotor. iya, jadi tercemar ya. Jangan membuang sampah apalagi ke sungai. Kita harus menanam pohon, jangan menebang pohon. Jangan membuang sampah ke sungai sembarangan, tidak boleh sekali. Menghemat penggunaan air. Nah, kita harus hemat menggunakan air bersih ya. Jangan boros. Kalau kita memerlukan air 1 ember, ya gunakan 1 ember sepenuhnya. Ya. Kalau kita memerlukan air itu 1 gayung, ya cukup 1 gayung. Jangan kita butuhnya air 1 gayung, menghabiskan air 1 ember. Jangan aja. Kita butuhnya 1 ember, menghabiskan air 1 drum. Tidak boleh itu pemborosan. Apalagi ketika kita menggunakan air keran ya. Ketika wudhu, kalau airnya banyak, dibuka full ya. Hanya keluar cairan habis kemana-mana. Ya boleh ya, pemborosan. Tapi cukup buka kecil ya, secukupnya. Ketika sudah selesai, tutup kembali. Fokus sekalian ya. Yang menggunakan air, macam lagi lakuin itu Pak. Itu pemborosan ya. Air kencing sapi. Mundan, suku yang minum dan mandi menggunakan air kencing sapi. Memiliki ikatan erat dengan hewan ternak, kehidupan orang-orang ini menyajikan potret yang begitu unik sekaligus sulit diungkapkan. Sebuah pemandangan yang begitu asing dipandang mata tentang jalinan hubungan manusia dan sapi membentuk kisah yang tak terpisahkan antara keduanya. Dan inilah Mundari, suku di Afrika yang memiliki kebiasaan tak biasa karena mandi menggunakan air kencing sapi. Mundari adalah kelompok etnis kecil di negara Republik Sudan Selatan Afrika yang masih menganut praktik keagamaan animisme. Kelompok ini terdiri dari pengembala sapi dan petani, serta merupakan bagian dari masyarakat Karo yang diam lembah Nil. Tempat tinggal tradisional suku Mundari terletak kira-kira 75 km sebelah utara Juba, yang merupakan ibu kota Sudan Selatan. Suku Mundari, seperti suku Nilotik lainnya, sangat berorientasi pada ternak. Ternak mereka berupa sapi merupakan aset paling berharga dan menjadi tanda status sosial. Para pria suku ini sangat cinta dengan sapi, bahkan orang-orang ini rela berperang dan mati demi ternak mereka. Hal menarik lainnya mengenai suku Mundari adalah mereka memiliki kebiasaan memandikan kepala mereka menggunakan air kencing sapi. Tak hanya itu, orang Mundari juga menggunakan kotoran sapi sebagai tabir surya atau pelindung kulit dari sinar matahari. Bisa dibilang, hewan-hewan ini adalah segalanya bagi pria suku Mundari. Sebaliknya, istri dan anak-anak mereka diberi sedikit perhatian dibandingkan sapi. Angkor Watusi adalah jenis sapi yang mereka pelihara. Jenis sapi ini merupakan ras sapi Afrika keluarga Saga yang berasal lebih dari 2000. Di mana itu? Mundari, suku Mundari ya. Kebiasaan memandikan kepalanya dengan air kencing sapi. Kenapa bisa seperti itu? Pertama mungkin karena kebiasaan seperti itu, yang kedua mungkin karena kekurangan air daripada jauh yang di padang-padang. Terus kalau makan mereka tak? Kita sapi, minum air kencing sapi. Dan tidak? Tidak. Bisa berani. Silakan. Bisa berani. Coba kalian bandingkan dengan yang tadi ya. Ada tidak antara kalian yang memiliki impian kalian di dunia? Menjelajah alam bebas dan bisa bermain udara yang sangat jauh sekali. Dan di dunia ini masih bisa kalian temukan beberapa destinasi liburan yang memiliki tempat eksotis dengan air yang jernih. Karena kejernihan airnya, tak hanya pemandangan di atas air yang bisa kalian nikmati, tapi juga di bawah air dan semua tampak seperti biasa. Dan berikut ini adalah 5 tempat dengan air terjun di dunia. Let's go! 1. Danau Hijau Austria. Danau ini juga dikenal sebagai Blue Sea, berkat airnya yang hijau tetapi sangat jernih.
Danau yang akan disediakan sebagai teras pria ini adalah rumah bagi perairan hijau paling spektakuler di tanah air. Danau ini memiliki air paling jernih. Nah, bagaimana perasaan kalian ketika kita melihat air yang sangat kotor, kemudian kita melihat air yang sangat bersih? Ada. Paketnya apa? Anu bersih mah batu. Karena sejuk yang itu kita baru lihat, apalagi kalau kita merasa ya. Tapi kalau nggak ikut ya? Nah, kita ini kan tidak air bersih seperti itu. Di kita di negara kita benar. Ya ada banyak ya air bersih banyak ya. Tapi di lingkungan kita ini ya tidak ada danau seperti itu ya, karena tidak ada danau. Paling sumber airnya ada di gunung ya. Udah. Alhamdulillah. Foto dulu. Itu ya. Nah, bagaimana kita mengetahui air bersih yang sangat diperlukan oleh kita ya. Nah, nanti kalian di rumah jaga lingkungan kalian agar air kita dan yang ada di sekitar kita selalu bersih dan selalu tersedia. Ya, terima kasih anak-anak. Marilah kita berdoa setelah kita belajar apa yang kita sampaikan, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya, meresapinya dan melaksanakannya di lingkungan masing-masing. Mari kita berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.